Halo Sobat Goal Time, selamat datang di berita sepak bola terbaru dari calon pemain timnas Indonesia yang berstatus juara Liga Eropa, hingga drama panjang yang melibatkan PSSI dan bikin fans was-was. Semua ada di sini, yuk langsung kita simak beritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berita bola dari channel Goal Time. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, oke kita mulai dari kabar besar yang mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. PSSI secara resmi mengumumkan pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 6 Januari 2025. Menurut Erick, keputusan tersebut diambil setelah melalui evaluasi mendalam terhadap kinerja Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Meski demikian, pengumuman ini memunculkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah keputusan ini bijak atau justru terburu-buru? Sintayong mulai menangani timnas Indonesia pada Januari 2020 dengan tugas melatih timnas senior, U20 dan U23. Selama masa kepemimpinannya, Shin mencatatkan 26 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 17 kekalahan bersama timnas senior, menurut data dari Transfermarkt. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, kiprahnya tidak lepas dari kritik. Kekalahan timnas Indonesia dari Filipina di Piala ASEAN dengan skor 0-1 pada Desember 2024 menjadi salah satu alasan dibalik evaluasi kinerjanya. Kekalahan itu membuat Indonesia gagal melaju ke babak semifinal, memicu tagar #STYOut di media sosial. Di balik kritik, Sintayong dikenal memiliki kedekatan emosional dengan para pemain. Momen keakraban sering terlihat, seperti ketika para pemain memeluk dan menceburkannya ke kolam air sebagai bentuk rasa hormat. Chemistry yang kuat ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pihak merasa pemecatannya terlalu gegabah. Alasan pemecatan, Erick Thohir menyebutkan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan timnas memiliki pelatih yang mampu meningkatkan konsistensi performa. Ia juga mengisyaratkan adanya masalah komunikasi antara Sintayong dan para pemain. Menurutnya, timnas membutuhkan pelatih yang tidak hanya piawai dalam strategi, tetapi juga mampu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pemain. Evaluasi ini dilakukan demi memastikan timnas memiliki masa depan yang lebih cerah, ujar Erick. Meski begitu, ia belum mengungkapkan siapa yang akan menggantikan Sintayong, meskipun beberapa nama seperti legenda Belanda Patrick Kluivert mulai disebut-sebut. Pemecatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa timnas Indonesia harus kembali memulai dari nol. Adaptasi dengan pelatih baru memakan waktu, baik dari sisi pemain maupun pelatih. Para pemain harus menyesuaikan diri dengan gaya dan taktik baru, sementara pelatih baru perlu mengenal karakter masing-masing pemain. Masa adaptasi ini bisa menjadi tantangan besar, terutama dengan jadwal kompetisi yang padat, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sudah di depan mata. Keputusan ini juga memicu gelombang kesedihan di kalangan fans timnas Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan ungkapan terima kasih kepada Sintayong, sekaligus kekecewaan atas langkah yang diambil PSSI. Beberapa penggemar bahkan menyebutnya sebagai riset ulang yang tidak perlu. Saya bukan fans bola, tapi melihat Sintayong dipecat rasanya sedih banget. Dia membawa perubahan besar untuk timnas, tulis salah satu pengguna media sosial. Lainnya menambahkan, PSSI seharusnya tidak gegabah. Shin sudah membangun fondasi yang kuat, ini langkah mundur. Ada juga yang mengkritik PSSI karena terlalu fokus pada target tinggi tanpa memperbaiki sistem liga domestik. Kalau mau timnas bagus, liga lokal juga harus lebih baik. Jangan hanya menuntut pelatih, ujar salah satu komentar. Meski banyak pihak menyayangkan pemecatan ini, semua berharap keputusan ini membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Siapapun yang akan menggantikan Sintayong harus mampu melanjutkan progres yang telah dibangun, sambil membawa timnas menuju target yang lebih tinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari PSSI. Apakah calon pengganti Sintayong mampu menjawab tantangan besar ini?
Dan apakah timnas Indonesia bisa menjaga momentum positif yang sudah ada? Semua ini menjadi pertanyaan besar yang masih menunggu jawaban. Mari kita doakan yang terbaik untuk perjalanan Garuda di masa depan. Salam olahraga!